saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Tapi kita akan baca beberapa ayat saja sesuai dengan yang ada di screen di depan. Bolehkah bantu pastor untuk tayangkan ayatnya? Iya, puji nama Tuhan. Dimulai dari ayat 8 ya. Oke, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu. Baca kuat. Next. Kemudian ulang 1, 2, 3. Jangan terlambat ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Oke, next. Ada ayat yang berikut lagi? Oke, 10. 1, 2, 3. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Udah? Oke, puji nama Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar kekuatan versus ketaatan. Semua katakan? Nah, ini materi yang pernah Pastor Lady khotbahkan di Komsel Gabungan tahun 2022. Kenapa Pastor mengulang? Karena Pastor Lady hanya dengar Tuhan bicara soal Naaman dan Pastor Lady sampaikan. Saudara tahu firman Tuhan datang buat katong tuh tidak pernah secara kebetulan. Amin. Amin ya. Oke, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Naaman ini orang terpandang. Semua katakan Naaman. Dia punya prestasi yang dibanggakan. Siapa di sini yang punya prestasi yang bisa dibanggakan buat orang? Angkat tangan. Wah, rendah hati semua. Wah, ya. Naaman ini orang terpandang, orang ternama, dan dia punya prestasi yang dapat dibanggakan. Makanya dia jadi panglima. Semua bilang panglima. Dia jadi panglima Raja Aram. Tapi ada masalah dengan Naaman. Dia sakit kusta. Saudara, zaman dulu sakit kusta tuh sakit yang tidak bisa ditolerir. Itu penyakit yang orang bisa kucilkan. Itu orang bilang penyakit kusta zaman dulu dan menurut tradisi itu kutukan. Kusta tuh kutukan. Berlaku sampai sekarang, Pastor? Iya. Dan itu harus dilepaskan. Didoakan. Nah, jadi karena dia sakit, atas informasi seorang anak kecil, dia ini pergi ke Samaria untuk cari hamba Tuhan, yaitu Elisa. Yang katanya anak kecil ini, katanya Nabi Elisa tuh bisa menyembuhkan penyakit. Lalu kemudian saudara, sampailah surat dari Raja Aram untuk raja di Israel yang berisi permohonan untuk menyembuhkan Naaman. Pada saat itu ibu kota Israel bagian selatan itu Samaria. Jadi Raja Aram lihat ini panglimanya begitu menderita karena sakit kusta, maka dia mulai mengirimkan surat untuk Raja Israel. Tolong dulu beta panglima ini sakit keras sekali. Dan dia ada permohonan untuk menyembuhkan Naaman. Saudara, waktu Raja Israel itu membaca surat dari Raja Aram, firman Tuhan katakan dia mengoyakkan pakaiannya, saudara. Lalu dia berkata, Allahkah aku ini? Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan penyakit kusta yang diderita oleh panglimanya. Nah, saudara dengar baik-baik. Kenapa Raja Israel itu mengoyakkan pakaiannya? Karena Raja Israel tahu keterbatasannya. Semua katakan terbatas. Dia tahu bahwa, halo, saya ini raja, saya bukan dokter, saya bukan Tuhan dan saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan pendeta. Kenapa kau tulis surat untukku? Nah, saudara perhatikan apa pelajarannya. Masing-masing kita nih punya panggilan yang berbeda-beda. Ada yang panggilannya di dunia rohani. Dia jadi 5 jawatan. 5 jawatan itu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan juga pengajar.
Tapi ada juga yang panggilannya sekuler. Nah, teman-teman yang dulu di sini nih, panggilannya sekuler. Mungkin ke depan akan jadi hamba Tuhan, amin. Tidak ada, biasa begitu. Kalau hamba Tuhan di sini tantang lalu bilang nanti akan ada jadi hamba Tuhan. Ada yang bilang amin, ada yang tolak dalam nama Yesus, tolak. Ada tolak pakai dalam nama Yesus di belakang, seperti mantra itu ya, nama itu. Tapi ending-endingnya beberapa tahun kemudian jadilah pendeta dia. Nah, bilang kiri kanan, hati-hati tadi Alex yang bilang amin tuh. Ada yang panggilannya dunia sekuler, jadi pengusaha. Waduh, siapa sini pengusaha, angkat tangan. Turun tangan. Siapa di sini yang jadi yang karyawan, yang jadi karyawan di satu perusahaan, angkat tangan. Siapa yang jadi pegawai satu perusahaan, angkat tangan. Siapa yang jadi pimpinan? Wow, amazing ya. Jadi ada yang jadi pilot, nakoda kapal, nakoda cinta. Ada yang jadi arsitek dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan gembala sidang, tapi tidak bisa dilakukan oleh penjaga toko misalnya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja ini, tapi ada hal-hal yang tidak bisa juga mereka lakukan. Yang bisa lakukan hanya ya anak-anak yang memang mengerti teknologi. Jadi ini guys, ada hal-hal yang katong saya bisa bikin tapi saudara bikin akang. Itu sebabnya saudara ada di gereja ini. Amin. Katong semua lain tolong laeng. Colek dia kiri kanan, katong laeng tolong laeng. Kekuatan patah hati itu beda. Anda patah hati sepatah-patahnya. Anda nangis kejer ya, kalau katong di Jawa bilang nangis kejer. Nangis kejer itu apa? Itu. Lalu ada teman Anda yang juga patah sepatah-patahnya jadi puing-puing. Tapi dia nangis cuma sehari penuh, full manfaatkan 24 jam. Saudara, kalau pribadi saya di Komsel Jericho itu kan Komsel sudah matang ya, nyaris busuk. Jadi saya sudah mulai persiapkan mereka untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pernikahan. Oleh sebab itu saya sangat intervensi dalam punya pacaran. Saya harus. Karena saya harus memastikan Anda punya pilihan ini tidak salah. Bila bicara apa tadi ya, sampai di mana ya? Patah-patah. Sepatah-patahnya sama patah. Tapi saudara beta ajar dorang kalau mau menangis karena patah hati, manfaatkan 1 hari 24 jam. Besok pagi saya bangun, saya bisa tunjukkan per dia bahwa dengar nih beta saya menangis ose. Tepuk tandu. Saya bilang manfaatkan 24 jam, orang lain tidur menangis saja, menangis sekuat-kuatnya. Semampu-mampunya lu menangis. Saudara dari dulu beta pegang beta ajar dong begitu. Karena beta saya mau lihat kamu orang itu rapuh, bayangkan. Dong orang tua rohani di gereja saja semua nih, kamu orang punya orang tua rohani yang membeton mulai kamu rapuh. Tapi mantan mulai kamu rapuh, makanya jangan padede. Ini karena kekuatan patah hatinya orang tuh beda. Anda rapuh jadi puing, ini juga rapuh jadi puing. Tapi kekuatan Anda mungkin beta masih bisa 1 jam, 1 hari saya beta nangis stop. Tapi orang ini nggak bisa, dia butuh waktu 1 minggu untuk pulih. Iya itu. Dia butuh 1 minggu untuk pulih. Jadi orang beda-beda. Guys, beda-beda kata orang ini. Itu sebabnya kata saling membutuhkan. Bagaimana caranya? Saya bisa pulih dalam waktu 1 hari. Begini caranya. Beta pokoknya saya mau urusan dengan dia lah. Beta blokir semua. Oke, blokir. Yes. Blokir. Akan pun 2 hari buka. Bilang kiri kanan. Sampai lebaran kodok juga saya akan baik tuh hati. Bilang kiri kanan. Jangan bicara cinta dengan beta saudara. Aduh, saudara makan roti, katanya dulu makan kumbili. Nah, jadi saudara bisa bayangkan kalau 1 orang manusia bisa mengerjakan semua hal di muka bumi ini. Bayangkan saudara, almarhum Gembala Sidang Pastor John sebagai kepala proyek, sebagai pimpinan proyek, sekaligus juga arsitek atas gedung gereja ini. Ya, dan juga membangun. Beliau bisa mengerjakan banyak hal, tapi tidak semua hal.
Saudara perlu mengerti ini. Nggak ada manusia bisa kerjakan semua hal. Tapi ada manusia bisa mengerjakan banyak hal. Ngerti ya? Oke. Jadi tidak ada orang yang bisa mengerjakan semua hal di muka bumi ini. Kalau ada orang yang bisa mengerjakan semua hal di muka bumi ini, maka saya kasih jaminan buat saudara, segala jenis makhluk hidup akan datang dan sujud menyembah kepadanya dan minta pertolongan daripadanya. Jadi saudara sadari keberadaan kita masing-masing, panggilan kita masing-masing, dan keterbatasan kita masing-masing. Pastor di sini punya keterbatasan. Ada hal-hal yang pastor saya bisa lakukan, banyak malah yang pastor saya bisa bikin. Itu sebabnya dorang ada di sini untuk menolong Pastor Lady. Semua hamba-hamba Tuhan di gereja ini, gembala sidang, katong sing mampu. PKS Anda pun tidak mampu untuk menyelesaikan semua hal. Anda dibutuhkan di Komsel untuk menopang beliau. Bilang kiri kanan, harus jadi penopang buat beta pun PKS. Jadi kita diciptakan terbatas supaya kita mengakui keterbatasan kita dan mengakui kelebihan orang lain. Hanya orang sombong yang gak mau mengakui kelebihan orang lain. Kalau orang rendah hati, dia tahu di level mana dia nyampe-nya. Saya ini landednya di level mana dan dia di level mana. Karena semua kita harus mengakui keterbatasan kita. Kalau orang dia gak mengakui bahwa dia terbatas dan dia gak nemu pijakan di mana dia terbatas itu, maka dia akan merasa bahwa dia dibutuhkan dan selalu dibutuhkan. Dia dipakai dan selalu harus dipakai. Jadi dibutuhkan kedewasaan rohani dan kerendahan hati untuk menerima hal ini. Guys, come on. Katong semua terbatas, amin. Karena katong panggilan beda-beda. Katong punya kemampuan beda-beda, katong terbatas. Jadi Anda tidak bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah manusia tanpa batas. I am limitless man. Semakin keterbatasan kita terlihat, semakin status kita terlihat, yaitu human being, manusia biasa. Jadi saudara, ayat 5 itu ketika Nabi Elisa mendengar tentang Raja Israel yang mengoyakkan pakaiannya. Nabi Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel. Supaya membawa Naaman kepadanya. Tujuannya satu. Supaya itu Naaman itu tahu. Supaya Raja Aram juga tahu. Ada Nabi di Israel. Ada Nabi di Samaria. Ada hamba Tuhan. Nah pertanyaannya, apa hubungannya seorang hamba Tuhan dengan masalah yang Naaman ini alami? Ada hubungannya. Mengapa Elisa tidak berkata bahwa dia kawateda, supaya dia tahu ada direktur perusahaan ternama yang kaya raya di Israel? Mengapa sih Elisa bilang bahwa dia kemana? Kenapa Elisa bilang bahwa dia ke beta sini? Kenapa saudara? Karena masalah yang Naaman derita hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan lewat hamba Tuhan. Kenapa Naaman suruh bawa dia kenapa Elisa suruh bawa Naaman ke Elisa? Supaya Naaman dan juga Raja Aram tahu. Masalahnya Naaman hanya butuh Tuhan dan lewat hamba Tuhan. Tidak ada bisa lewat yang lain. Pertanyaannya, apakah seorang panglima Raja Aram yang terpandang orang penting di kerajaan Aram pada masa itu, apakah dia gak punya cukup uang dan harta untuk pergi berobat? Kenapa sampai Raja Aram harus turun tangan untuk cari orang untuk mengobati dia? Kenapa? Ya kita sudah bisa menyimpulkan kenapa dia begitu sangat ngoyo untuk cari orang untuk pengobatannya. Karena dia sudah lakukan segala macam cara untuk menemukan solusi atas masalahnya. Tapi tidak juga diketemukan. Segala cara sudah dilakukan. Harta sudah habis, kekayaan semua sudah, artinya sudah keluar semua kekayaan. Harta kekayaan semua sudah habis untuk pengobatan tapi tidak kunjung sembuh. Dan pada akhirnya, semua katakan pada akhirnya, dia menyadari kekuatan yang dia miliki lewat harta, uang, jabatan, nama baik. Itu tidak menyelesaikan masalahnya. Pada akhirnya Naaman mulai menyadari kecerdasannya, skillnya dalam berperang karena dia seorang panglima.
intelektualnya tidak bisa menyelesaikan dia punya masalah sakit penyakit. Saudara, indah bukan? Tuhan itu hebat. Cara dia untuk sentil kita supaya kita sadar itu hebat. Nah, lihat ujung-ujungnya dia harus berserah kepada Tuhan dan mencari hamba Tuhan. Saudara, berapa banyak orang pergi ke orang-orang dukun yang istilahnya orang pintar atau orang bodoh itu. Berapa banyak orang datang sudah orang pintar susumbur-sumbur. Biasa Pastor Ewin bilang, ya kalau sikat gigi. Pastor Ewin bilang, kalau saya sikat gigi, ontal-ontal keseng, ludah busu. Nah kalau sumbur gini, bagaimana? Sudah pergi orang pintar 2 juta kali. Terakhir baru ingat Tuhan dan panggil pendeta datang berdoa. Waktu pi orang pintar berat badan masih 80 kilo. Waktu panggil pendeta sisa rangka. Terlambat, ada lagunya tuh. Serahkanlah, terlambat sudah kau datang padaku. Andai saja pendeta bisa bilang begitu ya. Pendeta nih, aduh bilang yang betul dihujat, bilang yang salah lebih dihujat. Itulah pendeta. Jadi kalau saudara menjadi pendeta harus bisa siap. Berulang kali kami hamba Tuhan bilang pendeta itu bukan cita-cita, itu panggilan. Jadi kalau saudara mau kuliah di UKIM, Fakultas Teologi, saudara ingat baik-baik itu bukan cita-cita, panggilan. Saudara, kebanyakan orang masuk Fakultas Teologi karena papa suruh jadi pendeta, mama suruh jadi pendeta, dan cita-cita dari kecil. Anda keliru. Pakaian kenabian, pakaian pendeta tidak semudah yang Anda pikir untuk pakai. Diludahi, dihina, difitnah, dibanting, semua ketumpung pakaian. Kalau Anda nggak kuat jangan jadi pendeta. Anda pikir teologi itu apa? Sekolah teologi itu cuman berkhotbah di muka begini? No. Uang tarobe, harga diri tarobe, diinjak-injak. Semua. Jadi bilang kiri kanan kalau ada saudara menjadi pendeta, berdoa sungguh-sungguh. Semua setuju ya? Jadi yang baru hadir dan baru dengar kabar ini, saya bilang buat Anda, ini simpan di hati baik-baik. Sepintar-pintarnya Anda, sehebat-hebatnya karir Anda, sebangga-bangganya Anda dengan jabatan, skill, kemampuan Anda, yang bisa menolong Anda hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri dengan kekuatan saat ini. Merasa tidak butuh Tuhan, tidak usah ke gereja, nggak usah ke komsel kok. Kerja. Nggak usah hamba Tuhan ngarahin deh soal pacaran. Hati-hati saudara. Biasa kesombongan itu awal dari kehancuran. Saya baru bilang saya punya anak rohani satu, dia seorang worship leader. Sini. Saya ngomong buat dia tadi. Saya kasih peringatan buat dia. Hati-hati. Lucifer. Kalau saya sudah bilang Lucifer, saudara sudah tahu. Lucifer statusnya seorang worship leader di surga. Ingat itu baik-baik. Dan dia bukan seorang worship leader tulen. Di dalam tubuhnya Lucifer terdapat 3 alat musik. Alat musik, baca saja. Enak saya baca cerita, baca. Jadi di dalam tubuh Lucifer itu terdapat 3 alat musik dalam tubuhnya. Jadi sembari dia memimpin semua malaikat di surga untuk menyanyi, dia yang worship leader, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya musiknya dia. Tapi saudara lihat, karena dia dipuji-puji, disanjung-sanjung. Dan dia ingin orang yang menyanjung Tuhan juga menyanjung dia. Ya saya bilang buat dia hati-hati. Seorang Lucifer, seorang worship leader, seorang pemain musik rentan dengan dosa sombong. Altar inilah kesombongan terjadi. Di sini. Coba tanya Asher, apa yang bisa lu sombongkan? Coba tanya multimedia, apa yang bisa lu sombongkan? Sio yang editor di belakang layar, katanya cuma tahu lihat video. Doang bagadang sampai pagi. Apa yang bisa disombongkan? Tapi worship leader, pemain musik di panggung di sini, altar, terlihat megah.
Makanya tadi saya marah sama yang main itu tadi tuh. Apa tuh namanya tuh, splitter apa tuh. Ya. Saya bilang, Anda kalau mau tampilkan di atas harus berhikmat. Tuh. Saudara, saya sudah 30 tahun. 30 tahun main musik. Kesombongan itu dihancurkan. Gak ada lagi rasa tersisa itu. Dari yang main gaya ingin dilihat. Sampai sekarang kalau orang puji Beta Rasa Semu. Gak suka saya, saudara. Makanya ini nih. Jadi kalau baru melayani 5 tahun, 10 tahun. Tapi lihat deh kalau sudah melayani lebih dari 20 tahun. Pasti apa sih? Semua fokus untuk Tuhan. Batu kakayen? Ya. Semua untuk Tuhan. Gak ada sombong-sombong. Lucifer punya 3 alat musik di tubuh. Jadi pemain musik itu sangat rentan dengan dosa kesombongan. Jadi saya bilang hati-hati. Semua katong dipakai Tuhan, katong terbatas. Jadi kesombongan mungkin tidak sombong dengan harta kekayaan, tapi ada sombong rohani itu juga harus diperhatikan. Artinya saya dipakai luar biasa, beda sama dia. Datang seng dipakai, ngamuk. Kenapa? Merasa diri lebih pantas untuk dipakai. Kenapa pakai orang lain? Dia merasa dia bisa dan dia mampu lebih dari orang lain. Hati-hati, saudara. Ingat, yang pilih kita tuh Tuhan Allah. Lewat pemimpin-pemimpin yang dipercayakan di dalam saudara punya kelompok-kelompok. Jadi saudara harus hati-hati. Saudara, kita belajar dosa ini harus hati-hati. Oke, bilang samping kiri kanan, rendah hati, jaga hati. Potong lanjut. Naaman datang, karena Elisa bilang bawa dia kemari. Naaman datang dengan kuda dan kereta. Saudara, Naaman datang dengan kuda dan kereta. Semua katakan kuda dan kereta. Itu melambangkan status, keperkasaan, kekuasaan, derajat orang pada masa itu. Waktu Naaman datang, Elisa tidak langsung serta-merta keluar untuk menemui Naaman. Itu keren, saudara. Wah, itu keren banget. Dan sampai di sini ada satu pesan khusus yang memang Tuhan juga sampaikan untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, hati Naaman gusar sekali. Dia tawar, saudara, tawar hati dengan Elisa ini. Dalam Alkitab katakan di ayat 12 itu dia pergi dengan sangat panas hati, erosi. Itu. Emosi dia. Loh, halo, saya seorang Naaman. Oh, siapa sih cuma pendeta batuan? Oh, siapa beta ini datang loh dengan kuda dan kereta. Harusnya saya keluar menemui beta. Dia orang terpandang, saudara. Dia tuntut penghormatan untuk dia. Bayangkan, orang punya jabatan, punya harta kekayaan, bisa marah hamba Tuhan. Kadang katong sempuh apa-apa, katong marah hamba Tuhan. Senyum tipis-tipis saja. Senyum tipis-tipis saja. Ini mic kayaknya diganti deh, baterainya habis atau apa? Cek. Oke. Naaman marah sama Elisa. Jadi memang ya, ekspektasi dan realita ini kalau sinkron nih buat orang emosi. Nah, apa alasan Bapak Elisa tidak keluar dan hanya kirim utusan? Elisa ingin menunjukkan kepada Naaman, beta nih melayani sempandang bulu. Hanya karena Naaman datang dengan kereta, dengan kuda, Elisa seng sambut dan taruh tarian. Tore! Ya itu, tore! Jadi Naaman bilang beta mau tunjukkan bahwa beta seng layani orang karena pandang bulu. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan Naaman mencari hamba Tuhan itu karena dia ingin solusi itu sembuh. Dan Elisa menyuruh Gehazi, dia punya hamba. Gehazi, saya pergi keluar lah bilang dia, wih sadape, pi mandi di sungai Yordan 7 kali. Jadi dia punya hamba nih. Elisa nih, bapak pendeta suruh, dia punya bujang, dia punya hamba tuh keluar.
Naaman, Bapak Elisa bilang, pi colo badang di Sungai Yordan 7 kali. Wih, bagaimana sing marah Naaman? Tapi dalam keadaan marah, pergi juga. Dalam keadaan marah, tapi tetap pergi. Hamba Tuhan yang suruh nih, saudara mau cari pertolongan di mana lagi? Saudara hanya cari Tuhan dan hamba Tuhan. Jadi semarah-marahnya, cuma suruh colo badang 7 kali di Sungai Yordan. Saudara, Sungai Yordan itu bukan sama seperti sungai-sungai lain pada masa itu. Sungai Yordan itu sungai yang paling butek. Dia keruh airnya, tidak jernih. Dia kadang berwarna seperti tanah liat. Jadi Sungai Yordan tuh, Sulia banjir di Batu Merah dan sekitarnya. Itu Sungai Yordan. Itu penampakan Sungai Yordan. Tapi pastor dong itu mandi di situ lah. Ya, orang-orang Batu Merah dong mandi di situ, di banjir itu. Tapi kan dong mandi bukan berbaik. Ini kan panglima Raja Aram. Naaman disuruh mandi di situ 7 kali sembuh dari kusta. Saudara dia masuk saudara, dia rendam badannya 7 kali, mandi 7 kali. Mandi 7 kali aja saudara bayangkan, habis colo, naik pakai baju, buka baju colo lagi 2 kali, naik pakai baju, buka baju, saya begitu ya. Mandi 7 kali tuh maksudnya dia kasih masuk di badang 1 kali, keluar. Itu 2 kali, keluar sampai 7 kali. Waktu Komsel gabungan saya putar videonya, tapi kali ini saya nggak putar videonya. Saudara manja ya, pulanglah nonton di YouTube sendiri. Asal nonton Netflix, coba nonton aman lah, supaya saudara bertobat. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Elia nih mengapa suruh beta mandi di sungai Israel, padahal sungai-sungai Damsyik itu jauh lebih baik. Tapi saudara, Naaman pergi juga. Bukan perkara mudah untuk seorang Naaman, karena ini menyangkut gengsi. Ada lagunya tuh, gengsi dong, itu saja yang beta tahu. Saudara, orang sombong sangat identik dengan kata gengsi. Sangat. Orang sombong sangat identik dengan kata gengsi. Janganlah, nanti kalau begini ini orang bilang apa. Saudara lihat, sekalipun saya dan Pastor Ewin sudah jadi pastor penuh, tapi kami masih tetap melakukan tanggung jawab di gereja. Pastor Ewin masih tetap worship leader, dan saya masih tetap main musik. Saya punya satu prinsip, sekali saya melayani Tuhan, jadi budak, jadi hamba, keset kaki dulos. Maka saya akan tetap menyerahkan saya punya diri sebagai hamba. Kalau orang lain mungkin, pastor dong sudah jadi pastor, masa dong masih begini? No, saudara tidak mengerti pemahaman dari seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan. Wah, sudah pakai baju pendeta tapi masih main ini, no, tetap melayani. GKRI tetap melayani. Sekalipun saudara sudah pastor penuh, disuruh apa saja, ayo kata melayani Tuhan. Jadi gak ada kata gengsi. Bilang kiri kanan, saya gak ada kata gengsi. Saya gak ada kata gengsi. Gengsi untuk minta maaf. Orang sombong itu paling susah bilang 3 hal. Tahu tuh, speaking akan juga. Orang sombong paling susah sekali bilang terima kasih pastor, terima kasih teman, terima kasih bor. Orang sombong paling susah bilang tolong. Orang sombong paling susah sekali minta maaf. Beta salah. Jangan harap karena gengsi itu melekat. Naaman gengsi sekali untuk mandi di Sungai Yordan loh. Ada kok sungai-sungai di Israel, banyak kok sungai Damsyik malah lebih jernih dan bersih. Kenapa saya harus di Sungai Yordan? Saudara, itu proses Tuhan untuk kita jadi rendah hati. Karena kesombongan membuat kita kehilangan teman, kehilangan masa depan. Kadang kita merasa kita pantas untuk diperlakukan dengan baik, kita pantas diberikan sebuah kehormatan dan bukan hinaan, tapi kita lupa. Saya tadi penyembahan saya turun ke bawah, Tuhan suruh saya tambahkan ini, saya turun ke bawah karena saya harus ketik. Saudara, Tuhan bicara buat saya. Kadang kita merasa kita pantas untuk diperlakukan dengan baik.
Kadang kita merasa kita pantas diberikan sebuah kehormatan dan bukan hinaan. Saudara, Tuhan bicara buat saya. Tapi kita lupa bahwa pikul salib adalah sebuah kehinaan di mata dunia. Tapi sebuah kemuliaan di mata Tuhan. Kita lupa itu. Saudara, pikul salib, ya itu. Saudara dihina, iya. Kenapa saudara merasa bahwa saya harus dipertimbangkan, saya harus dihargai, saya harus dihormati. Bilang kiri kanan, itu bagian dari pikul salib. Kau tuh bisa baku malawang mati dalam kota Ambon hanya gara-gara harga diri. Naaman sekalipun dia marah dan dia punya pride gengsi, tapi karena hamba Tuhan, karena saya mau sembuh, saya butuh solusi Tuhan Yesus, karena hamba Tuhan arahkan saya untuk begini, oke, saya lakukan. Dia taat, dia turun. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 berangsur-angsur pulih saudara. Sampai kali ke-7. Semua dia punya prajurit semua tuh sampai bingung, bersih. Tidak ada bekas sedikit pun. Bahkan dalam bibir sini pun tidak ada. Semua bersih. Semua katakan taat. Taat tidak mudah. Apalagi dibentuk dengan aturan, enggak mudah. Apalagi kalau pastor yang suruh, rasa-rasa mau baku pukul ya pastor sah. Tak tawa. Saudara dengar, kekuatan tanpa ketaatan kepada instruksi akan membawa Anda berjalan tanpa arah. Saudara punya kekuatan, tapi kalau saudara nggak taat, saudara jalan ikut kemampuan saudara, saudara akan jalan salah arah. Jangan berpikir saudara hebat deh seperti Naaman. Berhenti saudara. Anda butuh arahan. Anda masih muda dan butuh arahan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anda kuliah bye-bye. Jangan kuliah sambil pacaran. Saya kasih tahu Anda, pastor kalau ketemu lari kosong, kalau saudara ingin lari bareng-bareng, kalau ingin lari bareng-bareng atau sama-sama ke gereja dolok atau mbak kumpul atau lari sama-sama dengan batuan lain. Bataman dong lari. Daripada dong lari kosong. Saudara, siapa yang ajar saudara pemahaman lari kosong inilah? Kuliah dulu. Saya nggak mau, kami semua nggak mau saudara ada kuliah tiba-tiba ada berita tidak senang. Tidak menggembirakan, yaitu saudara sudah hamil sebelum waktunya. Tolak dalam nama Yesus, tidak boleh terjadi pada beta. Bilang, tidak boleh terjadi pada beta. Laki-laki jangan bilang. Lu kenapa ngomong lu yang laki? Sebaliknya, ketaatan kepada instruksi akan membawa Anda kepada solusi. Amin. Pokoknya instruksi yang dikasih oleh hamba Tuhan, oleh PKS, oleh beta punya mentor rohani, beta punya pastor di gereja, mama gembala, beta ikuti, beta akan sampai kepada solusi. Bukankah Naaman dia punya tujuan yaitu solusi, dia cari solusi, dia harus mendarat di solusi itu. Makanya dia butuh orang untuk arahkan dia. Dan Naaman seorang pendeta hamba Tuhan dipakai Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, dengan pewahyuan yang Tuhan kasih buat saya sampai kepada satu kesimpulan sebuah pewahyuan. Tuhan bicara buat saya, sebenarnya solusi terbaik itu bukan ada pada kata how, tapi who. Siapa sih pemberi solusi itu jauh lebih penting daripada bagaimana solusinya. Pertama, orang yang memberikan solusi itu harus orang benar. Harus orang yang Anda percayai. Wah, ini bisa nih, kalau beta ikut Onto punya saran, beta percaya pasti beta akan sampai di tujuan. Kalau Anda curhat dan cari solusi salah orang, maka saudara akan patah hati, patah sepatah-patahnya ulang-ulang. Kalau itu orang jahat, dia akan arahkan Anda untuk hal yang tidak baik. Solusinya rokok, miras. Solusinya apa lagi? Ayo kita nongkrong, ayo kita. Saudara, Pastor Yosef dalam sebuah
acara PPJ beberapa tahun lalu waktu kami ikut di Jakarta. Saudara, Pastor Yose bilang begini, sebenarnya solusi untuk orang-orang yang sedang mengalami down, ya, dia mungkin sedang drop atau sedang mungkin terpuruk. Beliau katakan solusinya bukan ada di jalan-jalan, makan-makan dan nonton. Itu membuka pemahaman saya, benar saudara. Solusinya tuh untuk orang yang sedang mengalami drop dan putus asa, bukan mengajak dia nonton bareng atau jalan-jalan keliling kota atau makan bareng, enggak. Itu enggak menyelesaikan masalah. Dia harus dikonseling, didoakan, dilepaskan. Percaya deh, setelah itu dia perlu jalan-jalan sama-sama. Cuma jalan di rumah saya dan kompleks. Makan, nonton. Selesai. Kenapa? Karena setiap masalah yang harus diselesaikan tuh dari akar. Amin. Rumput itu kalau ketong pangkas dari atas, biarpun dia sudah kelihatan rata di tanah, tapi tetap dia akan tumbuh. Tapi kalau kita cabut dari akar, lama sekali baru dia bisa tumbuh yang baru. Selesai itu. Tapi kalau kita pangkas dari permukaan tanah, besok dia tumbuh lagi. Dia naik lagi. Jadi saudara, intisari dari khotbah saya hari ini, tanggal 1 Juli tahun 2021, dalam penyembahan saya diizinkan Tuhan untuk melihat sebuah penglihatan. Saya melihat sepasang pakaian laki-laki, celana kain, kemeja, dasi, jas, sepatu, kaos kaki, sarung tangan, kapas. Aduh Tuhan ya. Jadi saya melihat, saya ulangi ya. Celana kain, kemeja, dasi, jas, sepatu, kaos kaki terapung di sebuah sungai. Gak ada orangnya, pakaiannya doang. Hanya satu setelan pakaian laki-laki yang berjas. Dan pakaian itu hanyut di bawah arus sampai di ujung tebing dan akhirnya jatuh bersamaan dengan air terjun. Dan dalam penglihatan itu saudara, saya dengar satu kata jelas, Naaman. Ya, itu ngomong tentang Naaman. Naaman punya tujuan di depan, yaitu supaya dia sembuh. Dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya skill, dia hebat, dia sangat diandalkan oleh Raja Aram. Tapi akhirnya bukan kekuatan dan semua itu yang membawa dia sampai kepada tujuan. Tapi ketaatan kepada Tuhan, suara Tuhan lewat hamba Tuhan yang membawa dia sampai kepada tujuannya, yaitu sembuh. Saudara, kadang kita ada dalam situasi, Tuhan saya gak mampu Tuhan. Tapi karena kita modal taat saja, maka kita gak butuh kekuatan lain. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kadang saudara ketika disuruh sama Tuhan lakukan sesuatu, mungkin saudara pernah ada dalam posisi ini, Tuhan saya gak mampu. Saya gak sanggup untuk lakukan ini Tuhan. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan tolong saya gak punya cukup kekuatan untuk lakukan ini. Percayalah, di saat Tuhan menyuruh Anda untuk lakukan itu, Dialah yang menjadi kekuatanmu. Bukan kekuatan dari dalam, enggak, tapi Dia menjadi kekuatanmu. Jadi Naaman datang dengan kuda, kereta dan pasukan. Saya sudah selesai, saya minta Nathan ke depan. Naaman datang dengan kuda, kereta dan pasukan. Dia datang dengan baju kebesaran dan panglimanya. Satu setelan jas yang hanyut itu ngomong tentang apa yang kita miliki di dunia ini enggak berguna. Hanyut di bawah arus. Dia enggak bisa tolong kita. Kekayaan kita gak bisa tolong kita. Uang kita gak bisa tolong kita. Sampai di sungai Yordan, dia harus telanjang. Saudara, Tuhan kasih pewayan ini buat saya luar biasa. Kamu lihat Naaman dengan semuanya. Dia tanggalkan dia punya ketopong. Dia tanggalkan dia punya kasut. Dia tanggalkan dia punya baju zirah. Ini panglima ya. Dia tanggalkan dia punya sepatu. Dia tanggalkan semua pakaiannya.
dan dia masuk ke dalam sungai Yordan. Tanggalkan ketopong, baju zirah, kasut, sabuk. Kebesarannya, skillfulnya, yang gak ada apa-apanya. Kepintaran, kecerdasannya sebagai seorang panglima. Tanggalkan dan harus turun. Ini level saya berdiri di sini. Tapi Tuhan suruh mandi di dalam sungai Yordan. Tuhan gak suruh siram dari atas. Level kamu berdiri sekarang untuk sampai kepada solusi, turun. Ke dalam sungai Yordan. Dalam keadaan telanjang. Enggak pakai sehelai benang pun. Turun. Artinya Tuhan mau bilang, saudara punya apa yang sekarang saudara sedang banggakan, itu gak bisa tolong Anda. Karena kelak kita akan sampai di titik di mana menyerah Tuhan, yang bisa tolong saya cuma Tuhan. Yang bisa kasih pengertian kepada mama saya, yang bisa bikin mama saya bertobat cuma Tuhan. Yang bisa bikin papa saya pulang cuma Tuhan. Yang bisa menjawab semua masalah saya cuma Tuhan. Dan saya harus turun level, di mana saya berdiri, saya harus turun ke bawah, merendahkan diri. Tuhan Allah itu pakar membuat orang from nothing to something. Tapi kalau sudah ada di titik ini Anda sombong, Tuhan Allah memutar from something to nothing. Karena dia pakarnya. Dia memegang nafas hidup kita. Makanya banyak pertanyaan, why God? Kenapa Tuhan? Kita gak bisa bikin apa-apa, dia pegang hidup kita. Dia pakar buat orang from nothing to something, tapi dia juga pakar membuat orang from something to nothing. Dan saya tahu ini firman Tuhan saya khotbahkan di Komsel Gabungan tahun 2021. Dan saya pernah mengulang di 2022 dan 2024 pun saya mengulangnya. Saudara, hasilnya dia sembuh dan dia memuji dan memuliakan Allah Israel. Tuhan sampaikan satu pewahyuan buat saya. Kita diciptakan terbatas supaya Tuhan Allah di posisi teratas. Supaya Anda tahu harus Tuhan di posisi atas. Anda terbatas supaya Tuhan di posisi teratas. Saya sudah selesai. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan hari ini berkaitan dengan youth camp? Gak usah youth camp dulu deh. Saudara di sini yang melayani Tuhan, apapun jabatan kita teman-teman, mau pendeta, mau PKS, mau pengurus, mau pelayan, praise and worship, multimedia ministry, usher ministry, praise and worship ministry. Gak semua orang dipakai di youth camp. Gak semua. Apakah pastor pilih-pilih? No. Tidak demikian. Tapi saudara mengerti bahwa suara seorang hamba Tuhan yang diurapi itu suara Tuhan. Kadang kita merasa kita lebih pantas, kita merasa kita lebih bisa, kita lebih patut untuk dipertimbangkan, saya lebih layak untuk diperhitungkan. Tapi saudara lupa bahwa saya masih bisa melayani Tuhan di area lain. Untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di area lain. Apa pastor? Bawa jiwa. Mau kita terlihat atau tidak terlihat, sama-sama Tuhan pakai. Dan sekarang ini yang sedang digoncang nih, paling kuat itu praise and worship duluan. Goncangan yang paling kuat itu datang di praise and worship duluan. Di sini. Jadi harus hati-hati semua yang Tuhan pakai di sini. Anda tidak punya karakter penundukan diri, Anda tidak akan jadi apa-apa.
Karena ini tundukkan diri. Turun, tundukkan diri. Saya mau turun, saya mau tundukkan diri. Bahkan Naaman dia duduk dalam kolam. Selama tidak mau tanggalkan kasut, tidak mau tanggalkan pakaian, Tuhan gak pakai. Saudara pimpin di depan, hambar. Ada lagunya tuh. Hampa terasa, hambar. Saudara bermain musik, hambar. Saya 30 tahun saya melayani di altar. Dimulai dari bergulat dengan semua rasa, wah hebat. Akhirnya Tuhan banting. Dan sekarang saya berdiri di sini saudara. Karena Tuhan proses saya. Kalau saudara tidak tanggalkan kesombongan, keangkuhan hidup. Dan saudara tidak menundukkan diri dan rendah hati. Tuhan yang tidak akan bawa Anda ke level yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Jadi kita mau youth camp, apa yang bisa Anda lakukan? Saya gengsi pastor untuk menginjili. Saya gengsi pastor untuk ajak teman. Setahu saya, Anda tidak bisa ajak teman bukan masalah gengsi. Tapi hidup Anda mungkin belum jadi berkat. Artinya masih berkecimpung di dunia dosa dan pelanggaran sehingga tidak mampu ajak teman. Atau mungkin Anda juga memang karena pride ya, aduh beta nih, aduh pastor saya ini loh, masa saya mau ajak teman. Hati-hati saudara. Siapa mau menjadi terang bagi kota Ambon, angkat tangan. Yang mau jadi terang bagi kota Ambon, angkat tangan, turun tangan. Kita mau youth camp, ajak siapa saja. Duduk dimanapun, ajak dia. Ngomong, gak usah malu. Siapapun Anda, apapun status Anda. Lalu memulai 2 minggu ini akan ada goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi. Pertama itu beta yang alami. Kedua tim yang dimukan. Jadi saya bilang buat Anda siapkan diri Anda. Orang sombong tidak mau minta maaf. Orang sombong. Jadi kalau saudara bergesekan besok-besok, saudara tahu roh Allah ada padaku. Tuhan, beta bukan orang sombong, beta orang rendah hati Tuhan. Beta minta maaf, beta mau mulai minta maaf Tuhan. Kalau enggak, pelayanan Anda sia-sia nanti. Jangan merasa Anda sudah cukup lebih pintar dari pastor, raci kuasa sendiri, hati-hati. Hanya ketaatan yang membawa Anda sampai tujuan. Kalau tadi Anda ikuti khotbahnya Alrin di doa puasa tadi, bagus sekali dia khotbah. Bagaimana Tuhan memproses dia menjadi pribadi yang tunduk pada otoritas, di mana pastor bilang apa beta ikut, dia tidak berontak dengan otoritas dan dia selalu bilang baik pastor. Di tim presiden worship hati-hati, pemilihan lagu hati-hati. Kita lihat beberapa orang, pastor An, pastor Lady minta lagu ini, minta, siap pastor. Sekalipun hati ini ingin lagu lain, begitu kan saya nggak kayak, tapi itu diproses. Karena pelayanan bertahun-tahun, akhirnya ketemu sampai di titik, hai ketemu bawa ketemu lagu juga, namanya ketemu tunduk pada otoritas. Itu lebih nyaman dan sejahtera. Artinya ketemu berdamai dengan ketemu hati. Amin. Daripada ketemu mau bawa lagu yang ketemu ini, tapi pemimpin suruh begini, baik pastor. Wah saudara kira tidak bergulat, waduh bergulat. Waduh, ketemu siap lagu ini lagi baru. Mama Gembala pilu, Mama Gembala tuh beberapa kali rombak lagu. Pimpinan suruh bikin. Nah harus hati-hati. Jangan besok lusa begini pastor suruh rubah 3 lagu. Besok lusa gini pastor Lady bilang ini usaha dana. Jadi harus hati-hati. Dengar Bapak semua seksi, Anda harus hati-hati. Jaga hati Anda. Tetap rendah hati dengan proses pergesekan-pergesekan yang akan terjadi ke depan. Anda harus menang. Akan bergesekan beda pendapat tapi emosi diredam, ditekan. Kita punya kedagingan ditekan, tekan dia mau marah, tapi ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Beta bukan siapa-siapa, beta dipilih. Satu kesaksian terakhir pastor, karena pastor sudah janji. Sini nak. Thank you. Saudara waktu Bapak meninggal, almarhum Pastor John meninggal, beta punya papa itu meninggal, beta papa meninggal 2009.
Setelah saat itu, beta punya sosok papa cuman Pastor John. Saya nggak ada lagi yang jadi sosok papa buat beta, hanya Pastor John. Jadi sosok papa dan sosok pemimpin, banyak hal untuk jadi banyak figur untuk katong semua di GKR Hidup Ambon, katong akui itu. Dan tahun 2021, tahun 2021, beta pernah bersaksi di sini ulang-ulang kali beta bilang bahwa beta dari latar belakang LGBT, sehingga Tuhan benar-benar membawa beta sampai di titik di mana beta sama seperti Naaman. Di 2019 beta dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran beta. Selain itu ada juga beberapa hal dan beta sudah akui untuk gembala sidang dan beta masuk dalam satu penghukuman. Gak semua pendeta bisa akui dosanya. Jadi beta masuk situ, beta dari latar belakang normal, suka laki-laki, masuk ketika sampai di Ambon, beta jatuh dalam pergaulan bebas, jatuh di situ. Makanya beta selalu bilang, jaga saudara punya pergaulan, bilang kiri kanan jaga pergaulan, jaga pergaulan. Lalu kemudian dalam beberapa tahun ini saudara, sebelum Bapak meninggal pun beta sempat ngomong dengan Bapak soal beta punya kedekatan dengan seorang pria untuk memulai untuk mungkin menuju ke arah yang serius, tapi ternyata juga tidak berjodoh. Kemudian masanya mama tahun lalu juga sama ada, beta pernah mau mengekspos beta pengurusan pribadi. Bahkan Pastor Ana yang mau dibilang ya dekat dengan beta pun tidak semua hal, beta bilang buat Pastor tidak semua hal. Beta sangat menjaga beta privasi. Tapi beta memimpin dengan teladan dan beta mau kasih tahu saudara beta punya kesaksian. Jadi sampai orangnya tuh datang di beta punya acara pentabisan. Tapi saudara nggak tahu kan? Nah itu dia. Ya yang tahu pastinya Ita tahu, Itin tahu, Ola Kiriweno pun tahu karena sudah pernah makan sama-sama dengan orangnya. Dan juga ternyata juga tidak berjodoh. Sudah selesai. Itu saja sekilas. Jadi saudara lihat, beta selalu bersaksi buat saudara tanpa beta malu untuk ngomong beta punya latar belakang hidup. Dan beta bilang buat saudara bahwa pada saat beta di titik itu saudara, beta bilang Tuhan kenapa Tuhan masih izinkan beta hidup? Kalau beta masih berdosa sama Tuhan, Tuhan panggil beta pulang sajalah. Daripada beta hidup tapi beta menduka citakan hati Tuhan. Beta bilang Tuhan ambil beta, cabut beta nyawa saja. Tapi saudara tiap kali beta berdoa, tiap kali beta bilang Tuhan tolong beta dengan cara seperti apa beta bisa bangkit dari beta punya keterpurukan seperti ini. Pada tahun 2019 ketika beta dihukum. Wah semua orang, beta rasa semua orang jauhi beta. Pantas sih. Beta bilang Tuhan kasih beta kekuatan untuk jalani ini. Tuhan ambil beta nyawa sudah Tuhan. Kalau beta begini, beta di sini, beta di gereja tapi beta begini sebagainya. 2019 tuh. Dan beta bilang, tapi setiap kali beta berdoa, pujian penyembahan satu doa pribadi untuk pulihkan hubungan dengan Tuhan. Tuhan bicara buat beta. Beta siapkan saya untuk satu tujuan. Dan saya bisa orang lain eksekusi akang. Hanya sih. Tapi beta bilang Tuhan bagaimana saudara, karena waktu beta dihukum saya nggak ada sama sekali lagi bayangan bahwa beta akan ada di altar sini, mimbar sini nggak ada lagi. Yang beta tahu beta hanya kerjakan beta punya tugas sebagai koordinator multimedia, karena banyak hal di dalam multimedia sangat banyak saudara. Selesai beta saya akan pernah punya mimpi untuk berkhotbah lagi, karena beta reputasi hancur, beta hidup hancur, beta mulai dari nol bahkan minus, beta mau mulai semua. Tapi saudara Tuhan bicara buat saya terus. Ada satu tanggung jawab yang saya harus lakukan dan hanya saya yang bisa eksekusi. Tapi Tuhan itu saya mau, itu saya mampu. Lalu kemudian tahun 2022, waktu saya menyembah Tuhan di belakang tuh, saudara saya lihat sebuah pemandangan, penglihatan yang luar biasa. Saya lihat pegunungan. Nah, nanti
Nanti Itin coba cari pohon sanobar. Saya lihat perbukitan ya, bukit itu full dengan pohon. Saya pikir ini pohon cemara, saudara. Bukit semua itu rindang banget. Itu full pohon. Saya bilang, ini pohon cemara banyak sekali. Lalu Tuhan bilang, itu bukan cemara, Lady. Ya, pohon aras. Coba cari pohon aras. Pohon aras. Itu bukan pohon untuk pohon Natal tuh loh. Itu bukan pohon itu. Saya lihat, ini kok seperti pohon cemara. Lihat Bapak lagi. Saya lihat ini pohon cemara Tuhan. Paling banyak, saudara. Bapak berdiri. Kalau sudah ada tampilkan saja. Lalu Tuhan bilang, aduh saya sedih saudara. 2022. Tuhan bilang, di antara sekian banyak pohon ini, saya pilih satu. Saya bilang, Tuhan, yang mana yang Tuhan pilih? Lalu Tuhan tunjukkan sebuah pohon, dia gak berdiri tegak, tapi dia miring begini. Tuhan bilang, yang itu. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan gak pilih yang tegak? Kenapa Tuhan bilang miring? Tuhan bilang, itu kamu. Tuhan bilang, itu kamu. Saya bilang, Tuhan kenapa pohon itu miring, tapi dia gak roboh? Lalu Tuhan bilang buat saya, karena selama akarnya menancap pada tanah, dia gak akan pernah bisa roboh, Lady. Lalu firman Tuhan datang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Makanya waktu saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan pilih pohon kenapa Tuhan pilih saya yang miring ini? Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Sampai akhirnya saya masuk di tahun 2024 dengan proyek Tuhan untuk kita youth camp. Saya mau bilang buat saudara, tanggalkan kesombongan dan keangkuhan hidup. Kau merasa kau dibutuhkan dan merasa kau paling oke, merasa paling layak untuk dipakai. Karena ada satu titik di mana Tuhan akan banting kita supaya kita tahu diri. Saya bilang, Tuhan dari mana saya dapat uang? Gak ada sama sekali keraguan dalam hati saya tentang 350 juta teman-teman. Karena saya tahu bukan Tuhan, bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Karena penglihatan ini saya simpan selama 2 tahun. Tuhan, saya mau saksikan ini, kapan momentumnya? Karena sekarang saya kasih tahu saudara, kadang kita perlu turun, tanggalkan semua hal, kita masuk di dalam proses pembentukan Tuhan, semua ditanggalkan. Jadi hatimu yang salah, cara pikirmu yang salah, keliru, dibuang. Kalau enggak, Anda enggak akan pernah dipakai Tuhan. Anda berpikir Anda mampu pimpin ini, pimpin itu, pimpin penyembahan, pimpin ini. Saudara, kalau di youth part-partnya dibagi, ikuti saja. Jangan satu merasa dia lebih mampu pilih ini, dia lebih mampu pilih itu. Dia lebih mampu lead ini, lead itu. Jangan. Di Asyar juga sama. Kalau pemimpin Asyar bilang begini, ikuti saja. Nggak usah ada pemberontakan di belakang-belakang. Anda nggak akan jadi apa-apa. Ya, saya bersyukur saudara. Ketika Tuhan pulihkan saya, seperti almarhum Pastor John katakan ketika saya dihukum. Pastor John katakan, Lady, kamu masuk dalam proses hukuman ini tapi Tuhan sayang kamu. Beliau pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris panjang sekali beliau chat saya. Kamu masuk dalam hukuman tapi Tuhan mengasihi kamu. Setelah proses penghukuman ini selesai, kamu akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali, kata Bapak. Dalam bahasa Inggris. Jangan kita bilang akang karena saudara saya mengerti.
Jadi beta langsung terjemahkan saja. Saya pegang saudara. Makanya saudara kalau buat saya melayani apa sih saudara? Kotor kita. Apa saja kita bikin untuk Tuhan. Untuk youth camp, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Ayo kita kerja apa saja untuk youth camp. Jangan bilang itu dia pembagian pastor, beta kerja lain. No. Jadi tanggalkan saudara punya kesombongan itu. Semua pegang dada. Bilang Tuhan Yesus, hancurkan kesombongan saya. Hancurkan keangkuhan saya. Hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Bila saya mau dipakai Tuhan. Amin. PKS, jangan merasa Anda lebih rohani dari yang lain. Hati-hati. Anda memimpin dengan teladan. Anda itu teladan. Kadang Anda gak perlu ngomong, bikin saja. Anggota komsel tuh lihat, mereka pasti meneladani apa yang Anda lakukan. Dan semua yang percaya katakan, amin. Bangkit berdiri semua.